Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita, orang tua kita Sayyidil Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diberikan banyak umur, sehat afiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya serta dikabulkan hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain, yang mana terakhir kita membahas tentang tafsir surah Al-A'raf ayat 168. 167 168 ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ayat 167 dulu, kita ulang sebentar sebelumnya. Kata Allah, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan, la yab'atsanna 'alaihim, sungguh Dia akan mengirim kepada mereka, siapa? Bani Israel, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man yasumuhum su'al adzab, orang-orang yang akan menimpakan atau memberikan azab yang seburuk-buruknya. Jadi ntar Allah tulis nih, orang-orang Bani Israel itu diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hina, lalu dimintain bayar pajak, ya. Nanti juga ada raja yang bernama Bakhtansor itu membunuh atau membantai orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ada yang ditawan, ada yang diperbudak, ya, suruh bayar upeti, ya, sampai nanti ada Majusi begitu juga, ya, sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, la tazalu kadzalik ila nuzul Isa. Ya. Tidak berhenti mereka diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya Nabi Isa, ya. Baik. Kemudian ila yaumil qiyamah inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat siksaannya atau hukumannya, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu, Tuhanmu itu laghafur, sungguh Dia Maha Pengampun, li ahli taati, untuk orang-orang yang mau taat, rahimun, dan Allah Maha sayang pada orang-orang yang mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau disayang sama Allah, ya taat. Kata Allah di Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, kalau memang kalian ngaku cinta sama Allah, ikutin saya, ikutin Nabi Muhammad. Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, ya yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kalian. Makanya para auliyaillah dikasih gelar wali. Wali itu kekasih. Kekasih Allah itu kenapa dikasih gelar wali atau kekasih? Karena dia ngikutin jejak langkah Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya, ya, wiridannya, ya, cara berpakaiannya, gaya ngomongnya, ya, perilakunya, sebisa mungkin, sebisa mereka. Ya, makanya yang makin mirip sama Nabi Muhammad makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin dicintai sama Allah. Ya, jadi kalau pengen menjadi orang yang dapat cinta dari Allah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya begitu. Ya. Allah itu rahim sama orang yang taat-taatnya itu bagaimana? Ikutin caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Wa qatta'nahum ay wa farraqnahum, dan kami pecah-pecah mereka, kami bagi-bagi mereka fil ardi, di atas permukaan bumi ini, umaman, menjadi beberapa umat, ay furuqa, menjadi beberapa kelompok atau golongan. Jadi orang ini pembicaraan tentang orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel di zaman Nabi Muhammad pecah. Kata Allah, dibagi ya beberapa golongan. Kata Allah, minhumus salihun. Di antara mereka orang-orang Bani Israel as-salihun, ada orang-orang yang saleh. Ya, di zaman Nabi Muhammad ada orang-orang Bani Israel yang saleh, yang ikut, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Ada, cuma nggak banyak. Ya, tapi kata Allah, minhumus salihuna wa minhum, dan sebagian dari mereka duna dzalik, ya, nggak seperti itu, artinya nggak saleh. Ai al-kufar wal fasiqun. Ada yang kafir, ada yang fasik. Ya, kalau di hasyiahnya ini katanya ini khusus membicarakan tentang Bani Israel. Ya, tapi kalau di syarahnya, di Jalalainnya, ini umum. Manusia itu ya di zaman Nabi Muhammad dibagi, ada yang saleh, ada yang kayak kita sekarang nih, kita lihat. Ada yang beragama Islam, saleh beneran, taat, ada yang beragama Islam tapi suka maksiat. Ya. Islam kagak sholat, gitu ya. Islam tapi ya nggak puasa, ada gitu. Ada juga orang yang nggak Islam, bahkan banyak. Mayoritas penduduk dunia saat ini mayoritas non Muslim. Ya, kata Allah begitu. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Kemudian wa balawnahum bil hasanat, dan kami uji mereka dengan berbagai kebaikan, ay bin ni'am, dengan berbagai nikmat. Seperti apa? Ya, seperti fasilitas dunia, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, kesejahteraan. Itu Allah berikan mereka ujian, tapi ujiannya berupa kebaikan. Jadi antum jangan mikir yang baik itu nikmat doang. Bisa jadi fasilitas yang Allah kasih sama kita, itu Allah uji kita tuh. Ya. Kan kita mikirnya gini, kalau susah berarti diuji, gitu kan ya? Kalau nggak punya duit nih, sakit, ya, urusan nggak lancar-lancar, diuji sama Allah. Cuma giliran kaya, sehat, oh ini mah nikmat. Ya, kita mikir gitu. Padahal kata Allah tuh, wa balawnahum bil hasanati wasyiat. Kami uji mereka nih, manusia semua nih, ya kita semua, dengan ujian berupa hal-hal yang baik.
dikasih sehat, kan nikmat tuh. Tapi di balik nikmat ada ujian tuh. Banyak orang lagi sakit nggak bisa maksiat, dia di kamar, di rumah sakit. Begitu sehat malah maksiat. Berarti ya sehatnya itu ujian tuh. Ya, banyak orang lagi susah, lagi nggak punya duit, nggak bisa maksiat, nggak bisa pergi ke tempat dugem, nggak bisa nyawer, ya, nggak bisa zina. Tapi begitu duit banyak malah maksiat. Berarti kaya itu belum tentu nikmat, tapi bisa jadi ujian. Itu bentuk ujian Allah yang berupa kebaikan. Hati-hati hadirin. Ya. Dulu waktu masih jadi santri atau waktu masih jadi murid, ya, masih bodoh, belum ngerti banyak, orangnya tawadu. Begitu pinter, bukannya makin tawadu, jadi sombong. Merasa paling pinter. Orang lain mah bego semua. Kacau ini. Berarti ilmunya itu bukan nikmat, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin. Ya. Jadi Allah bilang wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, ya. Dan juga Allah uji mereka bisayyi'at, kata Allah, dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Kan niqam wal asqam wasyada'id. Allah kasih mereka musibah, ya. Motor hilang, ya. Rumah kebakaran, kebanjiran, ujian berat itu, ya. Penyakit, ya. Penyakit paling berat apa? Penyakit paling berat apa, Lim? Stroke. Orang kalau udah kena stroke nggak bisa gerak badan hadirin. Ketiban satu truk, bayangin. Segerobak aja berat, satu truk. Bagaimana kalau udah stroke? Ya, di atas ada truk satu tuh, ya, satu truk, kontainer. Ya, paling berat itu hadirin. Aduh, biar kata kaya, rumah di Pondok Indah, mobil Ferrari, stroke. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak enak. Mendingan kayak kita. Biarin makan sayur asam, oncom, teri, nggak apa-apa yang bisa sehat, ya, daripada kaya sakit, ya. Orang kaya banyak makannya dijaga tuh. Ini nggak boleh kolesterol, ini nggak boleh semurah. Wah, kagak enak banget tuh, ya. Hidup begitu nggak enak. Saya dulu pernah ngantar mertua berobat ke Cibinong, alternatif, ngecek penyakitnya cuma megang urat nadi. Bayarnya saya ikhlasnya, obatnya jamu herbal. Saya dia minta anterin, mertua, fit. Periksa sekalian. Ngapain lu nggak sakit? Saya bilang itu. Sehat-sehat aja. Ya siapa tahu ada penyakitnya mau di sini, mau bayarin. Kata mama. Bayarin, oke dah, bayarin kan. Kagak keluar duit kita. Ya, bayarin. Udah. Begitu periksa, saya nyesel periksa. Pak Haji, kolesterolnya sekian, asam urat sekian. Kok jadi penyakit sih bilang nih? Kacau nih. Benar nih Pak. Saya bilang, iya ini coba cek di lab. Itu kalau ngecek di apotek itu ada tuh, bener itu yang disebutin angkanya bener, subhanallah. Allah kasih kelebihan tuh orang, ya. Ini Pak Haji jangan makan kambing dulu, nggak boleh, ya, daging sapi nggak boleh, apalagi duren, yang kita doyan semua. Pas bulan Maulid kayak sekarang, elah, diundang Maulid kan makannya enak-enak ya, kita tahan gitu. Ustaz makan, iya, saya makannya yang biasa-biasa aja, seminggu doang saya tahan. Habis itu minggu kedua udah bablas aja. Kagak enak begitu. Ya. Yang penting enggak usah banyak gitu kan. Yang penting adalah ya daripada kita tahan-tahan, ya stres, sakit lagi kan. Ya, darah tinggi. Enggak enak udah biasa aja. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi kadang penyakit itu ujian, tapi di balik penyakit sebenarnya ada nikmat. Coba waktu kita sakit, apalagi orang yang suka maksiat. Waktu lagi sakit tiap malam minggu dugem. Ya, tiap ada dangdut nyawer. Begitu sakit nggak bisa masak lagi, ya dia aja nggak mau itu nyawer, meriang. Itu sebenarnya untung tuh dikasih Allah sakit, ya biar dia nggak maksiat. Dan kalau dia sabar menerima sakitnya atau karena musibah dia sabar menerima musibahnya, itu dosanya hilang semua tuh, masya Allah. Makanya kata Rasulullah, saya kagum sama orang beriman itu. Kenapa? Semua yang menimpa dia baik, semua yang menimpa baik. Hatta kita ketusuk duri kata Nabi jalanan. Itu kan sakit tuh, berdarah. Sabarnya kita ketusuk duri sebagai penghapus dosa kita, kata Rasulullah. Bayangin. Jadi hati-hati, ya. Ketika dapat nikmat jangan lupa daratan. Ketika dapat ujian jangan gedek sama Allah. Jangan ngeluh sama Allah. Jangan. Bisa jadi tuh Allah pengen ngapusin kita dari dosa-dosa. Ya. Sakit.
Ya kata kita gede banget, ya Allah sakit lama banget ini, mau sembuh ya kan? Kita kesal banget, kapan sembuh ya Allah, kapan sembuh? Padahal kata Allah, lu fit gua kasih sakit, dosa lu banyak. Itu mungkin Allah bilang begitu. Istighfar jarang, lu sakit aja dah, yang penting terbersih. Taunya bersih aja gitu kata Allah. Yang penting sabar aja, maka nggak usah ngeluh, diem aja. Ya, makanya kalau udah nyampe tingkatan yang tinggi itu orang-orang soleh dapat apa aja nggak ngomong innalillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Nikmat alhamdulillah, ya musibah alhamdulillah, sakit alhamdulillah, gitu semua alhamdulillah. Karena dia yakin yang Allah kasih itu pasti yang terbaik di mata Allah SWT. Itu cara husnudzon sama Allah. Dan kalau sudah husnudzon sama Allah, Allah akan berikan nikmat sesuai yang kita berikan sangkaan pada Allah. Allah baik, Allah baik. Dia kata sakit juga, Allah baik, Allah baik. Allah bakal baik sama kita. Ya. Jadi kalau kita udah suudzon sama Allah, dikasih yang kita ya sangkakan sama Allah. Allah jahat, Allah pelit, Allah tega. Allah ntar bakal jahat, bakal pelit, bakal tega tuh sama kita. Karena kita nyangkanya begitu. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya tergantung bagaimana hamba saya menyangka sama saya. Ya, ini teorinya ya. Cuma kalau prakteknya belum tentu bisa juga kita ya. latihan latihan ya. Kata Allah gitu, wal balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kenapa Allah kasih ujian? La'allahum yarji'un. Ini tujuannya supaya mereka mau kembali an fistihim, artinya apa? Kembali berhenti dari kefasikan mereka, berhenti dari maksiat mereka. Gitu ujian. Ya. Kadang kita dikasih nikmat nggak sadar-sadar sama Allah. Ya. Dikasih sehat, bukannya ibadah, malah maksiat. Kasih duit banyak, malah maksiat. Ya. Dikata Allah hafid, dikasih enak, malah makin jauh ini. Ya. Biarin dah, ya. Terus makin jauh. Akhirnya Allah enggak kena nih. Ya. Udah dah. Hilangin nikmatnya, sakit bro, diam aja ya. Terus mobil hilang, rumah kebakaran, baru tuh ya Allah, baru disadar. Itu kata Allah tuh, la'allahum yarji'un, biar berhenti, biar balik sama Allah SWT. Tapi kita jangan sampai begitu hadirin, ya. Jangan sampai balik sama Allah itu gara-gara dikasih musibah dulu, jangan. Balik terus sama Allah. Maka ada sholat awwabin, awwab itu orang yang kembali taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian semuanya. Nikmat itu ujian, ya, musibah itu ujian, semua ujian. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Fa khalafa min ba'dihim, maka menggantikan ya min ba'dihim setelah mereka siapa? Khalfun, sekelompok atau generasi baru, warithul kitab, yang mereka mewarisi kitab. Yang dimaksud kitab sini at-Taurat, kitab Taurat, an abaihim, dari bapak moyang mereka. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nabi, orang-orang Bani Israel itu penerus bapak-bapak mereka memegang Taurat, khususnya para rahib-rahib itu. Mereka punya Taurat, ya. Tapi kata Allah nanti punya Taurat tapi nggak ngamalin, ya. Bahkan kalau yang hal-hal berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW disembunyiin. Sebagaimana yang diceritakan Ka'bul Akhbar begitu, ya. Dia bilang saya punya bapak ahli kitab Taurat, ngajarin saya Taurat kecuali ada ya sifran wahidah, selembar. Itu nggak pernah diajarin. Nggak cuma nggak diajarin, dimasukin kotak, dikunci sama bapak saya. Nggak boleh buka. Ketika bapak saya meninggal dunia, saya buka. Ternyata itu tulisannya lembaran Taurat yang isinya ya lahirnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dia bakal hijrah ke Madinah dan kekuasaan menyampai Syam. Itu ada di Taurat dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Disembunyiin sama mereka. Ya, ini orang-orang ahli kitab mewarisi Taurat. Ya, tapi mereka ya'khuduna 'arada hadzal adna. Tapi mereka mengambil 'arada. Ya, 'arad itu harta. Ya, harta yang remeh-temeh. 'Arada hadzal adna, mengambil harta benda yang rendah. Ay hitama hadza syai' ad-dani, ya, yaitu serpihan sesuatu yang hina. Seperti apa yang maksudnya seperti harta yang hina ini? Dunia. Mereka lebih memilih dunia, padahal dunia kalau dibanding akhirat gak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia, antum mau nikmat seperti apa di dunia dibandingkan di surga, gak ada apa-apanya. Maka Nabi mengatakan nikmat surga itu ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat surga mata enggak pernah lihat. Antum pernah lihat pemandangan indah, paling indah di dunia di mana? Di surga, lebih dari itu. Enggak pernah terbayang.
Antum pernah makan apa di dunia yang paling enak? Di sorga lebih dari itu. Bahkan kalau di tafsir itu diterangkan, kita kalau makan di sorga, kita makan pecel lele nih, suapan pertama sama kedua rasanya sama nggak? Sama kan ya? Ya ini juga kan? 1, 2. Beda kalau misalnya pecel lele sama pecel ayam, beda rasanya. Ini pecel lele nih, ya atau makan durian, satu ini pongkol tuh, kan berapa biji kita makan sama aja, rasanya gitu juga. Kalau di sorga, suapan pertama enak, kedua lebih enak, ketiga makin enak, begitu terus sorga. Ya, ntar kasih buah lagi yang sama, kita bilang, wah ini kayak kemarin ini, cobain dulu. Begitu juga lebih enak dari kemarin, sorga. Jadi, luar biasa sorga ini. Ya, tapi mereka orang ahli kitab udah dikasih kitab, dikasih panduan hidup sama Allah, mereka lebih memilih ya harta dunia yang banyak yang sedikit. Ya, jadi Allah sayangkan mereka berbuat demikian. Siapa itu rahib-rahibnya? Mereka rela menyembunyikan ayat-ayat Allah, mengganti hukum Allah hanya dengan alasan dunia. Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun ya warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, nanti kita bakal dimaafin gitu ya. Jadi kalau merubah hukum ini gimana nih, kita rubah hukum kayak perintah puasa bulan Ramadan, mereka dapat itu. Cuma mereka mikir, wah Ramadan ini panas nih ya, kita ganti musim dingin aja. Ini mereka pendeta pada musyawarah, gimana kalau kita ganti musim dingin puasanya? Wah, ntar Allah marah nih, tambahin 10 hari, pasti dimaafin. Gitu, seenak-enaknya aja, ya, ganti hukum Allah. Itu orang-orang Bani Israel begitu tuh kerjaan itu. Mereka mengatakan, wa yaquluna sayughfaru lana ma fa'alna. Kita nanti bakal dimaafin atas perbuatan kita, gitu. Ya, meremehkan syariat. Wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu. Kata Allah, dan seandainya datang lagi kepada mereka harta dunia seperti yang tadi mereka ambil tuh, mereka bakal ambil lagi. Bukannya taubat, bukannya berhenti, tapi bakal ngulangin lagi. Terus-terusan. Walaysa fit Taurah wa'dul maghfirah ma'al israr. Dan di Taurat itu enggak ada janji ampunan Allah atas dosa yang dikerjakan terus-menerus, enggak ada. Dosa itu kalau dikerjakan mau diampunin gimana? Berhenti. Mereka bilang gitu, nanti gak diampunin, ntar juga diampunin, ya. Diampunin gimana? Di Taurat itu sama seperti Quran. Kalau ente pengen dosa diampunin, berhenti berbuat maksiat. Kan kata Allah gitu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat benar-benar, ya. Jangan terus-terusan dengan harapan Allah kan baik. Begitu tuh. Allah baik, Allah kan Maha Pengampun. Tenang aja, tadi maafin. Akhirnya yang pengen maksiat. Bahaya nih hadirin. Ya. Kata Allah, alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitab? Bukankah kata Allah, ya, bukankah mereka sudah terikat perjanjian, mereka sudah diambil atas mereka mitsaqul kitab, ya, ikatan perjanjian di kitab Taurat. Apa perjanjiannya? Alla yaqulu 'alallahi illal haq, agar mereka tidak jangan sampai mereka mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar saja. Itu udah ada di Taurat, ya, khususnya para ahli kitab ngerti, enggak boleh ngomong sesuatu pakai nama Allah, pakai agama Allah kecuali yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka berani mengganti. Wa darasu ma fi, dan mereka sudah belajar dalam Taurat itu. Jadi orang-orang terpelajar. Makanya kadang orang-orang yang berani melanggar itu orang-orang pintar hadirin. Bukan orang-orang bego, orang bego enggak ngerti, ngeri. Ya, tapi orang pintar tahu celahnya. Tahu celah, wah ini kayak bisa dimainin hukumnya gitu. Ya, akhirnya mereka buat aturannya yang dibikin legal. Ya kayak zaman dulu, bukan dulu banget sih. Harusnya kan nggak boleh naik, ya, jadi pejabat karena kurang umurnya, dirubah. Sama mereka, rubah aja, ya. Persyaratan misalnya 30 tahun, 35 tahun, ganti aja 28, ganti 25, bisa. Karena tahu celahnya, mempermainkan undang-undang. Yang bisa begitu siapa? Orang pinter, bukan orang bodoh. Nah, ini bisa. Para rahib begitu tuh, ya. Modal Rasulullah maafi, padahal mereka kata Allah udah belajar, udah mempelajari Taurat. Falam kadzabu alaihi binisbatil maghfirah ilahi ma'al-isra. Ya, falima kadzabu alaihi binisbatil maghfirah ilahi ma'al-isra. Kata dia tafsirnya, lalu kenapa mereka udah ngerti, udah belajar, udah paham. Lalu kenapa mereka bisa buat pernyataan kita bakal dimaafkan padahal berbuat dosa terus? Enggak ada tuh di Taurat, enggak ada. Begitu pun di Al-Qur'an sama. Kata Allah, "Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan rumah akhirat, surga,
itu khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang bertakwa, yang menahan diri dari perbuatan haram. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Ya, ini para rahib yang merubah hukum. Kadang mereka itu merubah hukum karena pesanan orang-orang kaya. Ya, hukum rajam, ya, kalau zina kan dirajam sampai mati. Itu anak-anak orang kaya yang berzina datang ke rahibnya. Ya, kata mereka, kalau bahasa kita, kiai, anak saya jangan dihukum rajam dah, terus saya kasih duit, rubah dikit, ya. Hukumnya gimana ya, cambuk dah, yang penting jangan rajam. Begitu tuh. Mereka menukar hukum Allah dengan harta dunia yang hina, yang sedikit, yang murah. Kalau mereka taat sama Allah, Allah akan angkat derajat mereka di surga. Tapi mereka menukar hukum Allah dengan nikmat dunia yang sedikit. Walaupun misalnya mereka dapat uang miliaran, dibandingkan akhirat, gak ada apa-apanya. Ya, makanya para hakim itu hati-hati. Para hakim hati-hati, para jaksa hati-hati. Kan banyak yang disogok. Ya, saya tahu itu dari pengacara, begitu kerjanya tuh. Ya, jadi jaksa yang disogok, hakim disogok, maka bisa orang yang salah, benar-benar salah, tapi ntar di persidangan jadi benar. Padahal faktanya salah dia. Tapi kenapa? Karena punya duit. Ya, itu dia yang dikatakan fi fulus manfus. Ya. Ya, ente benar di pengadilan, tapi ente harus susah. Bisa kalah ente. Sama yang punya duit. Ya, hati-hati tadi. Ya, ini orang-orang Bani Israil begitu tuh. Afala ya'qilun. Tapi kata Allah, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, di antara mereka ada yang masih berpegang teguh. Wa aqamus shalah, dan mereka juga masih mau mendirikan salat. Jadi mereka salat juga sama kayak kita. Contohnya siapa? Ka Abdullah bin Ibn Salam. Abdullah bin Salam dan ashabi, para sahabatnya itu masih berpegang teguh tuh. Ya, memegang Taurat, ajaran yang benar, dan juga tetap mengerjakan salat. Kata Allah, orang-orang model begini, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, tetap walaupun Yahudi, tapi dia berpegang teguh, Allah akan hargai itu. Allah bakal jamin balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia mau taat, ya, mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Ya, seiring perkembangan zaman, maksiat merajalela, orang yang memegang syariat akan kelihatan aneh. Akan berat bagi orang memegang syariat. Di akhir zaman begitu kan. Ya, orang yang pakai baju muslim, pakai baju syar'i dikatain teroris. Orang yang hafal Quran, teroris, ya kan? Orang yang pakai tradisi Islam, kampungan, itu dicap begitu. Tapi kalau orang yang bergaya barat, itu baru nih orang modern nih, orang yang maju gitu. Ya, semakin akhir zaman, kata Nabi, budi al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu dimulai dulu terlihat aneh. Nanti di akhir zaman orang yang megang syariat bakal kelihatan aneh. Aneh. Antum pakai gamis begini masuk mall dilihatin. Gitu. Kayaknya gimana gitu ngeliatnya. Ya, padahal di Arab biasa aja pakai gamis. Di sini enggak biasa. Gitu ya. Atau apalagi pakai kain sarung, mengkoko, masuk mall. Dilihatin, makin dilihatin, ya. Ya, tapi jangan takut, jangan malu. Apalagi kalau sarung BHS, masuk dalam. Ya, BHS masih enggak pede juga, ya. Ini celana dia lebih murah dari sarung kita, ya kan? Jangan takut, enggak apa-apa. Ya, terus memegang syariat sampai akhir zaman, kata Allah, inna la nudhi'u ajral muslihin. Kami enggak akan sia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Allah ingatkan lagi, wa idz nataqnal jabala fawqahum. Ini cerita ayat ini, Allah pernah mengangkat gunung diangkat, bayangin, ditaruh di atas orang-orang Bani Israil. Kalau nggak mau ikut perjanjian, gue jatuhin di gunung gitu. Diangkat. Itu melihat gunung jatuh, gunung terbang, bayangin tuh. Bani Israil kurang ajar banget. Iya, tapi terbandel lagi. Ya, Bani Israil ya. Mungkin sampai sekarang mau bikin perjanjian kayak apapun juga, ya, dikecam negara manapun, ya di PBB tetap aja dia mah cuek aja, seenak dia aja. Dari dulu begitu, ya. Paling iya doang awal, iya. Ntar begitu lagi. Ya, emang nenek moyang mereka dulu begitu, ya. Bagaimana ceritanya? Nanti insyaallah di kajian berikutnya. Wa idz nataqnal jabala wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Masih nyambung sama yang kemarin ini Pak Ghazali. Jadi sebetulnya tuh orang yang pintar itu orang yang takwa, orang yang berilmu.
tekadnya gitu, johirnya iya. Ya. Apa namanya? Kenapa Imam Ghazali itu yang orang yang tasawuf namanya, ini orang yang berilmu. Dikedepankan yang kemarin dia. Baik. Mereka juga gitu. Jadi bukan saya permasalahan hadis gitu. Ya. Tapi kan orang yang pintarnya orang bodoh bergaulah dengan orang pintar. Ya. Masalahnya orang pintar itu mau nggak bergabung? Iya. Ayo. Jadi ini ya, kemarin kan Nain pernah nanya waktu kita ngaji tasawuf itu, kenapa Imam Ghazali mengedepankan kecerdasan, pintar? Bertemanlah, ini dalam rangka mencari ilmu ya. Bertemanlah sama orang pintar, lalu yang akhlaknya mulia, lalu orang saleh kan gitu ya. Kenapa nggak orang saleh dulu, ya kan? Kenapa nggak didahulukan yang takwanya dulu kepada Allah? Ya, pertama Imam Ghazali kemarin kan ini dalam rangka mencari ilmu. Orang kalau mencari ilmu sama orang pintar satu. Dan orang bisa menjadi soleh, bisa menjadi takwa harus dengan ilmu. Ini permasalahannya. Nggak mungkin orang jadi orang takwa, orang soleh, orang taat tanpa didasari ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Banyak orang ngira dia ahli ibadah, padahal ibadahnya nggak benar. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Ya, kadang-kadang orang lihat begitu. Oh, sholat, rajin sholat. Pas kita lihat celananya bolong, ya, auratnya kebuka, karena nggak tahu ilmunya. Ya, sujudnya nggak benar. Banyak orang yang mengira dia ahli ibadah, tapi sebenarnya ibadahnya nggak ada yang diterima sama Allah SWT. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Mungkin kenapa Imam Ghazali mengedepankan kecerdasan atau ilmu dulu, pintar dulu, yang kita pilih untuk kita teman, karena dalam rangka mencari ilmu. Nah, dari orang yang pintar-pintar inilah akan lahir orang-orang yang bertakwa sama Allah SWT. Karena semua dilandasi ilmu. Ya, nggak bisa tuh kita ngerti halal haram tanpa ilmu. Nggak bisa tuh kita ngerti mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, mana yang sunnah, mana yang makruh tanpa ilmu. Pasti semua ilmu. Dan orang yang punya ilmu, orang yang pintar. Makanya Imam Ghazali bertemanlah sama orang pintar. Tapi nggak cuma pintar doang, yang akhlaknya baik, yang saleh. Jadi kategori semua terlengkap itu. Ya, kalau takwa doang, ya, atau soleh doang, menurut dia soleh, tapi kalau landasan ilmi salah. Dulu ada cerita begini. Ada orang ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Mungkin cerita Bani Israil, ya. Orang ahli ibadah, sampai dia saking fokus ibadah di atas gunung, di atas bukit gitu, ya, dia nggak nikah. Padahal nabi-nabi nikah. Lalu ditanya, Masya Allah, untung ibadah tiap hari, anak fokus ibadah aja, anak nggak mau mikirin dunia, nggak mau nikah tuh, ya, ngapain nikah katanya? Oh, nabi-nabi pada nikah, anak cukup ibadah aja. Lalu kalau anda lebih syahid bagaimana? Anda udah siapin keledai. Dia siapin keledai buat apa? Kalau lagi pengen, dia datang keledainya, main sama keledai. Dia pikir boleh. Ini nih bahaya nih. Ibadah rajin, tapi ilmu kagak ada. Ya, akhirnya katanya untuk nyalurin syahwat saya datangin keledai saya. Selesai, ibadah lagi. Itu kan dosa. Termasuk orang yang Allah jijik melihatnya, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat ada orang yang Allah ngeliatnya malas. Siapa di antaranya? Ya, yang Allah nggak suka itu, ya, an-nakih, dia orang yang kawin sama tangannya, yang suka onani, suka masturbasi. Allah melihat. An-nakih bil hayawan, orang yang kawin sama hewan. Allah nggak mau lihat, benci itu. Ya. Kemudian orang yang suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Gay, ya, lesbian, biseksual, transgender, LGBT itu. Allah nggak mau lihat. Ya. Melihat mau dengan penglihatan yang marah, benci, Allah nggak suka. Nah, jadi kadang orang menyangka dia orang soleh karena rajin ibadah, tapi sebenarnya di mata Allah dia kagak soleh karena kesolehannya salah. Ini makanya kenapa Imam Ghazali mengedepankan ilmu dulu, karena kita dalam rangka cari ilmu cari orang yang pintar, akhlaknya bagus, soleh, taat sama Allah SWT itu. Ya. Apa banyak ulama bilang orang yang takwa itu pasti orang berilmu. Ya. Orang bertakwa. Nah, dalam hal ibadah itu diperlukan kepintaran apa keikhlasan kan? Baik, begini ya, orang bertakwa itu pasti berilmu. Itu dia makanya di garis bawahi bisa takwa karena punya ilmu dulu. Para aulia itu yang jadi kekasih Allah, diangkat derajat Allah SWT, nggak ada yang bego. Semuanya pintar itu, ngerti agama, ya, belajar, bahkan banyak jadi apa mujtahid, ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu para aulia ilah, alim, ya. Jadi orang bisa takwa, bisa benar ibadahnya harus dengan ilmu. Kalau pertanyaannya mana lebih utama Ustaz? Ya,
Takwa apa ikhlas? Nah, kita bisa ikhlas kalau sudah tahu ilmunya. Banyak orang misalnya gak ngaji tasawuf, misalnya ini ya, kita gak ngaji tasawuf nih, ngaji fikih doang. Ibadah kita cakep, sholat cakep, ya, puasa cakep, wudhu benar, semua benar. Ya, tapi maaf nih, gak ngaji tasawuf nih. Akhirnya sholatnya, niatnya pamer semua orang. Kenapa? Gak ngerti ilmu tasawuf, ilmu menata hati. Ya, yang tadinya ibadahnya bagus, dia pikir bagus nih. Ya, akhirnya dia merasa ujub, merasa sombong dengan dirinya, dengan ibadahnya. Akhirnya ibadahnya hilang semua nilainya mata Allah SWT. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu hati. Nah, itu pentingnya belajar. Ya, pentingnya ngaji itu situ. Jadi orang bisa jadi orang soleh. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang mencegah orang jadi orang soleh. Ya, laula khamsu khisalin lasara nasu kulluhum sholihin, kata Sayyidina Utsman. Kalau bukan karena 5 perkara, semua orang pasti bisa jadi orang soleh. Cuma gara-gara 5 ini kita nggak bisa jadi soleh. Ya, yang pertama apa tuh? Al-qana'atu bil jahli itu. Yang mencegah kita jadi orang soleh, jadi orang taat, jadi orang takwa, merasa tenang dengan kebodohan. Jadi orang bingung tenang. Tenang aja gitu, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa. Ya, gimana jadi orang soleh ente? Saya pengen jadi orang soleh, saya pengen jadi orang takwa. Ngaji, biar tahu hukum. Setelah tahu hukum, baru kita bisa jalan. Oh ini, kayak kita nih, pakai baju ini boleh nggak? Kan tahu hukumnya. Ya, makan ini boleh nggak? Kan tahu hukumnya. Ya, itu baru benar. Ya, kalau nggak tahu, main kira-kira aja. Kalau kemarin boleh kali. Masa jadi bahaya boleh kali nih, boleh kali nih. Karena nggak tahu ilmunya. Nah itu di antara pencegah orang jadi orang soleh, kata Sulaiman, merasa tenang jadi orang bodoh. Ada orang bodoh tenang, nyantai aja gitu, nggak merasa malu, nggak merasa sedih. Ya, kalau antum nggak ngerti agama, saya nggak ngerti agama, terus tenang aja, berarti nggak mau jadi orang soleh itu. Ya, yang penting saya sholat Ustaz, ya, saya puasa kayak orang-orang, udahlah, yang penting jaga hati, gitu kan? Ternyata sholatnya nggak ada yang benar. Ini yang Nabi bilang. Berapa banyak dari umatku usianya nyampe 60 tahun, dia ngira sepanjang hidupnya sholat, padahal di mata Allah nggak pernah sholat. Kok bisa gitu? Iya, bisa jadi mungkin wudunya nggak benar, bisa jadi mungkin syarat rukun sholatnya nggak terpenuhi. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ngaji. Antum maaf, pernah nggak lihat orang sholat belahan pantat kelihatan? Pernah kan? Dulu ada satu jamaah di videoin, Ustaz bilangin tuh belahannya kelihatan. Itu bilangin gitu kan, kayak enak lagi sholat gitu, ya. Banyak dia ngira sholat. Kalau tiap hari begitu hadir, coba tiap hari begitu sholatnya. Ntar mau hadap Allah, ya Allah, kok catatan sholat saya nggak ada, aurat kebuka. Nah, saya nggak tahu, kenapa nggak ngaji? Itu masalahnya. Jadi harus ngaji, ya. Jadi semuanya tuh benar, ya, penting semuanya. Tapi untuk menjadi orang soleh harus ngerti ilmu. Makanya kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, fa fi riwayah wa muslimatin. Wajib cari ilmu, khususnya ilmu agama. Bahkan Nabi pernah mengatakan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu marah, Allah itu murka sama orang yang pintar ilmu dunia tapi bodoh ilmu akhirat. Percuma pintar komputer, bukannya saya bilang nggak penting. Boleh jadi dokter, boleh jadi ahli IT, boleh jadi ahli politik, ekonomi, silahkan. Islam harus punya orang begitu, biar kita nggak kalah. Tapi permasalahannya ilmu agama ngertinya. Kadang kita ngejar ilmu dunia doang. Begitu tanya wudu nggak ngerti. Begitu tanya hadas, ada berapa hadas? Nggak ngerti. Kalau hadas kecil apa aja nggak boleh, nggak ngerti. Banyak nggak begitu? Tanya dari masing-masing. Atau nggak usah jawab. Tanya dari masing-masing. Berapa perkara yang diharamkan kalau kita sedang junub? Tanya dari masing-masing. Bisa nggak jawabnya? Ya. Ada berapa perkara yang membatalkan puasa? Ya, tanya masing-masing. Nggak usah jawab. Kalau kita tahu nih, wah gua nggak tahu nih, berarti masih bodoh. Ngaji. Mau sampai kapan kita begini terus? Makanya kitab Safinah kecil tuh, di sana di Tarim itu hafalan anak TK. Kita di sini baru ngaji Safinah udah gede, udah jenggotan, baru ngaji Safinah. Coba ya, mereka di luar kepala. Saya punya guru Syekh Muhammad Singgiti, ya, dari Mauritania. Itu kitab semua dihafalin hadirin. Bahkan waktu itu tamu datang ke Tarim itu nanya sama halakoh, ya, halakoh yang tinggi, halakoh yang ngaji minhajul talibin. Itu kan halakoh paling tinggi waktu itu. Beliau ngajar di situ, ya. Terus dia nanya,
Antum udah ngaji Abi Suja? Udah. Umdah? Udah. Fathul Mu'in? Udah. Fathul Wahab? Mau sekarang Minhaj? Katanya, apa enggak tuh kitab yang antum baca kemarin? Enggak sih. Buat apa ngaji gitu? Ente kalau ngaji Abi Suja, apa Abi Suja? Di sana begitu tradisinya. Setiap yang, nih kayak saya ngaji tafsir nih, ya, berarti kita bego semua nih. Saya ngaji tafsir, saya gurunya nggak apa, bego. Antum muridnya nggak apa, bego juga. Jadi kalau ngaji tafsir Jalalain, hafalin tuh tafsir Jalalain di luar kepala. Antum ngaji apa? Safinah, hafalin Safinah. Begitu gaya mereka tuh. Ya, luar biasa. Padahal kehidupan ekonominya jauh di bawah kita. Mereka nulis itu kadang di papan, ya, atau di apa? Udah diapalin dihapus. Nggak punya buku. Cerita guru saya begitu. Ini hati-hati, ya. Makanya dulu Imam Syafi'i ketika lagi apa rihlah bawa kitab-kitabnya berapa gerobak. Di tengah perjalanan malam hari dia berenung. Imam Syafi'i, wah ini kitab saya banyak. Kalau saya ya dibegal, diambil kitab saya, dijual orang, hilang ilmu saya. Berarti ini kitab nggak bisa dibiarin begini. Akhirnya apa? Imam Syafi'i hafalin kitabnya satu-satu. Ini ngaji itu menghafal. Ya, Imam Juwaini juga begitu. Gurunya Imam Ghazali. Lihat perpustakaan gurunya, ya, wah ini kalau nggak dibaca, kalau nggak hafalin, hilang nih kalau kebakar. Dia hafalin hadirin. Habisnya Syatiri di rumahnya beliau, Alhamdulillah, rumahnya gede. Ini mungkin perpustakaan ini dari sini ke situ, ya ke pintu itu. Ini perpustakaan. Ya dari ya aset. Ini perpustakaan semua. Saya pernah masuk perpustakaan. Ada rak kita banyak. Saya Syekh Muhammad Singgiti datang ke rumah Habib Salim. Dia nanya, Habib, ini antum kitab sebanyak ini udah dibaca semua? Katanya Syekh Muhammad. Ya, kata Habib Salim, soal galat. Soalnya salah itu. Harusnya ente jangan nanya udah anda baca, udah anda hafal belum? Gitu Habib Salim. Ya, harusnya jangan nanya udah anda baca, udah anda hafal belum? Ini kitab yang ada di sini, dia hafal Habib Salim. Allah. Makanya dikatakan Sultanul Ulama, rajanya ulama. Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Beliau nerangin Wali Songo, tapi hafal dibanding kita. Sejarah Wali Songo ada kitabnya. Masya Allah. Tuh orang-orang soleh begitu tuh. Tidak bisa jadi orang soleh, jadi orang takwa tanpa ilmu. Pakai ta'allam. Ya, saya dimimpiin dulu begitu. Ya, ya waladi ta'allam. Itu mimpi itu begitu, dia nasihatin begitu. Perhambat. Ya, disuruh belajar anakku. Ya, Habib Hasan waktu kita bikin haul pertama kali, Habib Hasan meninggal 2004, kita bikin haul 2005. Subuh hari Ahad, saya ingat banget. Malam Minggu saya mimpi Habib Hasan datang ke sini. Dulu masih aula santri. Datang ke sini, duduk sama santri, saya di belakang. Ada Habib Hasan di mimpi itu di Habib Hasan. Waladi, ente kunta fi rubatkah? Dulu nanti dirubat kan? Anak Habib, ayo Habib, ya dulu dirubat Habib. Irji'il rubah. Mimpi itu. Balik rubat. Kembali dirasa, ya. Selesaikan belajar, belum selesai nih aja. Marhaba, ya. Lakin main di fulus Habib. Awak enggak punya duit. Lah, bayar di fulus. Dari sini, bayar di fulus. Irji'il rubah. Enggak lama bapak saya ngasih duit. Fit. 25 juta. Lu mau kawin apa mau balik kiamat? Itu tuh. Guru saya nyuruh balik, ternyata ada duit entar. Balik saya. Sampai guru merhatiin murid, udah pulang, udah meninggal. Kita di sini nih masih diperhatiin. Balik fit, ngaji, belajar. Selesai belajar. Ya, tuh lihat orang soleh. Saking pentingnya ilmu. Tapi di atas itu, ya al-adab faqul ilm. Adab di atas ilmu. Orang yang tahu ilmu, ngerti belajar ilmu, ngerti adab, dia akan makin nunduk, enggak merasa sombong. Itu yang benar begitu. Semakin tinggi ilmu ente, bukan merasa makin pintar, akan merasa makin bodoh. Oh, berarti saya selama ini bodoh, nggak tahu apa-apa nih gitu. Tambah terus begitu. Ya. Jadi kenapa Imam Ghazali mengedepankan ilmu atau kecerdasan akal? Karena orang yang pintar bisa kemungkinan jadi orang takwa. Kalaupun ada kemungkinan nggak takwa, bisa jadi pintar doang, lebih maksiat. Tapi orang yang soleh, orang yang takwa pasti berilmu. Jelas ya kira-kira ya. Ini sama-sama penting. Baik, lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mudah-mudahan istiqomah terus dalam mencari ilmu, ya. Dan mudah-mudahan kalau meninggal dunia Allah catat kita mati sebagai talibul ilm,
dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung qabliyah, langsung